cuy, kalian gimana nih kabarnya? Baik-baik lah ya, bentar lagi kan udah mau bulan puasa nih. Di video kali ini gue mau sharing lagi salah satu rakitan PC subscriber gue yang menurut gue rakitan PC ini adalah kombinasi specs paling worth it buat PC gaming di tahun 2023. Selain itu juga tampilannya keren banget, all black dengan aksen LED putih gitu cuy. Jadi tonton terus ya videonya sampai habis. Buat kombinasi specs yang gue pakai di rakitan PC kali ini adalah Ryzen 5 5600 dan AMD Radeon RX 6750 XT di harga 14 jutaan. Buat kalian yang berminat untuk rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya cuy. Oh ya, buat kalian yang tertarik untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gue @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama, gue mau jelasin komponen-komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor dari AMD Ryzen 5 5600. Kenapa gue pilih Ryzen 5 5600? Karena saat ini price to performance-nya untuk gaming paling bagus cuy. 6 core, 12 thread, Zen 3 arsitektur, udah cukup banget lah pokoknya buat sebuah PC gaming dengan performance yang hampir sama dengan i5 12400F, tapi harganya lebih murah sekitar 500.000. Kalian bisa alokasi 500.000 itu ke budget graphic card kalian, dan kenaikan performance gamingnya bakal jauh lebih berasa. Makanya menurut gue Ryzen 5 5600 ini worth it banget buat rakitan PC gaming di tahun 2023. Lanjut ke graphic cardnya, di sini gue pakai graphic card dari AMD Radeon RX 6750 XT. Menurut gue saat ini RX 6750 XT adalah VGA yang paling worth it buat saat ini. Paling gak ada obat lah. Kenapa? Bayangin aja kalian bisa dapetin performance sekelas RTX 3070 bahkan lebih dengan harga 2 juta lebih murah. Gokil sih, ini worth it parah kalau menurut gue. Di harga yang sama, kalau kalian pakai Nvidia cuma bisa pakai RTX 3060 aja cuy. Dan performance antara RX 6750 XT dengan RTX 3060 itu night and day banget bedanya sama RTX 3060. Jauh lebih bagus RX 6750 XT. Pokoknya gue rekomen banget deh VGA ini buat rakitan PC gaming di tahun 2023. Lanjut ke motherboard, di sini gue pakai motherboard B550 dari merek ASRock B550M Pro 4. Mobo ini menurut gue udah paling worth it sih di kelas B550 dari harga dan fitur yang diberikan. Port-portnya udah banyak dan lengkap dengan harga yang murah. Cocok banget buat rakitan PC dengan budget yang agak mepet tapi mau maksimalin performance. Next, buat RAM-nya di sini gue pakai RAM 16GB 2x8 dengan speed 3600 MHz dari merek Adata D50. Buat kalian yang mau rakit pakai Ryzen, usahain ambil RAM dengan speed 3600 ya. Karena perbedaannya lumayan signifikan cuy, dan harga antara RAM 3200 dengan 3600 bedanya dikit doang kok. Sekarang paling sekitar 50 ribuan doang bedanya. Lanjut ke cooler, di sini gue pakai AIO water cooling dari merek PC cooler GI CX240 ARGB. Oke, gue pilih CPU cooler ini karena gue suka dengan tampilannya, tapi gue nggak rekomen ke kalian CPU cooler ini sih cuy. Karena sumpah ya, pemasangan cooler ini tuh complicated dan ribet banget. Mulai dari bracket-bracketnya dan baut-bautnya tuh seadanya ribet cuy. Kalau PC cooler mau bikin cooler dengan pemasangan teribet, gue yakin mereka juaranya sih. Kalian cobain merek lain aja ya, kayak dari Aigo, Deepcool, Cooler Master, atau Arctic. Banyak lah pokoknya merek lain yang lebih rekomen daripada PC cooler ini. Buat casingnya, di sini gue pakai case dari merek Paradox Gaming Taiga. Gue suka banget sama case ini karena desainnya yang mirip sama Corsair 4000D cuy. Casing ini juga udah punya airflow yang bagus karena punya panel mesh di front panelnya. Build quality-nya lumayan oke, dan ruang dari case ini juga udah lumayan luas dan gak sempit, jadi enak dan gak ribet ketika ngerakit di case ini. Dan yang bikin case ini sangat worth it itu harganya yang murah banget cuy, cuma 400 ribuan aja. Next, fan casingnya di sini gue pakai fan dari merek Upcon Core. Gue agak bingung sih cara nyebutnya, tapi tulisannya Upcon Core Spider RGB yang 3-in-1 pack.
Sumpah ya, menurut gue fan ini tuh worth it parah sih. Pertama dari tampilannya yang keren banget dan elegan. Beda dengan fan-fan lainnya di harganya cuy. Desainnya tuh mirip fan casing Lian Li yang mahal banget itu. Dan yang bikin gue lumayan tercengang itu harganya sih, yang cuma 200 ribuan aja buat 3 fan lengkap dengan controller dan remote-nya. Bahkan yang buat isi 5 fan aja harganya juga cuma 300 ribuan cuy. Jadi murah banget kalau menurut gue. Tapi kekurangan fan ini dia belum ARGB ya, jadi harus pakai controller yang dikontrol pakai remote. Tapi kalau ngeliat dari desain dan harganya, gue sih no complain karena gue suka banget dari desainnya dan looks dari fan ini. Lanjut ke SSD, di sini gue pakai SSD NVMe 1 TB dari merek Team Group MP33, dan untuk power supply-nya di sini gue pakai PSU 650W dari merek Deepcool PF650. Nothing special but it gets the job done. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Sambil ngerakit PC-nya, gue mau sambil ngobrol-ngobrol dikit nih sama kalian. Belakangan ini gue cukup rada heran sih sama VGA yang baru keluar, baik dari Nvidia dengan RTX 4000 seriesnya dan AMD dengan Radeon 7000 seriesnya. Yang gue agak bingung tuh dari segi penempatan harganya sih, karena VGA terbaru ini harganya naik jauh banget cuy dibanding pendahulunya. Kayak gue ngerasanya seakan-akan Nvidia dan AMD tuh mau buat segmen market baru yang super high end buat VGA keluaran terbarunya. Jadi VGA keluaran sebelumnya kayak RTX 3000 series dan Radeon 6000 series kayak sengaja dibikin beda segmen market gitu loh. Entah karena mereka serakah atau mau cari cuan sebanyak-banyaknya dengan cara bikin segmen market baru yang lebih tinggi posisi harganya dengan profit setinggi-tingginya, atau karena alasan lain gue kurang tahu juga sih. Tapi menurut gue ini gak fair aja sih buat kita as a consumer, karena mereka jadi bisa seenaknya aja gitu buat mainin harga produk terbarunya. Yang dimana menurut gue kita sebagai consumer juga punya power gitu loh buat ngelawan perlakuan yang gak fair itu dari para brand VGA. Sesimpel kalau harganya gak rasional ya gak usah dibeli cuy. Itu power yang paling gede sih kalau menurut gue. Jadi buat kalian yang ngerasa sama kayak gue, kalau bisa ya, walaupun gue tahu kok pasti banyak juga sih yang bisa dan emang bakal beli juga walaupun harga VGA yang baru-baru nggak ngotak. Tapi kalau bisa sih jangan dibeli aja sebagai bentuk protes kita as a consumer. Karena menurut gue RTX 3000 series dan Radeon 6000 series juga udah sangat-sangat powerful kok. Dan udah lebih dari cukup pasti dari 90% kebutuhan orang-orang di dunia ini. Kalau menurut pendapat kalian gimana cuy? Setuju atau punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar di bawah ya, biar ngobrol-ngobrol kita. Tapi pasti sih kayaknya beberapa waktu ke depan juga pasti brand-brand VGA bakal ngeluarin varian-varian yang lebih bawahnya dari seri terbarunya. Tapi gue yakin juga harganya bakal tetap naik sih dari seri-seri pendahulunya di kelas yang sama harusnya. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya. Langsung aja yuk kita first boot. Moga-moga nyala deh ya. Dan nyala dong PC-nya, alhamdulillah. Menurut gua looks dari PC ini cocok banget sih sama selera gua. Konsepnya keren, monokrom, hitam putih gitu dan gak norak. Kelihatan elegan dan kelas banget lah pokoknya. Buat detail performance-nya sendiri, langsung aja gua udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA ya. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengetesannya. A little anesthesia. Motherfucker. Everything chill, mano? Some bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy. You really think somebody local will try to mug me, Pepe? Listen, V. I got a problem. Serious this time. Find yourself a hole, sounds like. You need help? No, I could count on you. It's, Kirk. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he'd bust my legs. He don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk?
Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint. Deserve the hero's welcome. I know I fuck up, Pete. I'll talk to Kirk. Then you're gonna owe me one. You say it by night. That's the right choice. Demons want Hey, wanna talk? See, been a while. Spin it. What you need? Pepe asked me to talk you up. What, he too shy to hand over the Eddies himself? Tell him I don't bite. Not Cut yet. him some slack, will you? He'll pay. Just need some more time. Do I look like a priest that runs a charity to you? You borrow Eddies, you gotta pay him back. With interest. It's common fucking knowledge. You suggesting I let a flaky cunt who can't keep a deal off the hook? No, you let him off. Well, gimana menurut kalian oke nggak kombinasi Ryzen 5 5600 dengan RX 6750 XT? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Menurut gue sih kombinasi Ryzen 5 5600 dan RX 6750 XT ini udah paling worth it buat performance gamingnya di harga 14 jutaan di tahun 2023. Game-game AAA terbaru udah bisa dilibas habis rata kanan sama PC ini pokoknya. Resolusi 1440p juga udah capable banget buat dijalanin sama PC ini. Selain itu gue juga suka banget sama tampilan dari PC ini, mulai dari konsepnya dan pemilihan case dan fan-nya. Konsepnya minimalis dengan looks monokrom hitam putih gitu cuy. Kelihatan keren banget lah dan berkelas gitu PC-nya. Oke, gitu dulu aja buat video gua kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia per-PC-an di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gua biar gak ketinggalan video-video gua yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao.